Adeva. Beliau adalah praktisi komunikasi dengan keahlian di bidang teknologi. Beliau juga adalah peraih lebih dari 5 penghargaan nasional di bidang public speaking maupun debat dan presentasi. Lalu beliau adalah juara 1 lomba debat VAS atau Vocation Aspiration Stage di Universitas Airlangga. Beliau juga adalah juara 1 dan 3 UNEC atau UPN National English Competition pada tahun 2024 dan 2025. Lalu beliau juga adalah pembicara dan MC di lebih dari 10 acara universitas skala nasional. Beliau juga adalah penerima gelar Best Speaker selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2024 dan 2025. Beri tepuk tangannya dong untuk CV pemateri kita. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi kita yang kedua. Untuk Kak Muhammad Adeva, tempat dan waktu kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Sebelum saya mulai, saya berharap kepada teman-teman di sini semua, karena ini materinya cukup dalam, banyak sekali kita akan membahas banyak hal. Jadi mari mungkin kita siapkan HP atau mungkin kertas, terserah untuk kita mencatat materinya. Oke. Kira-kira ketika saya bertanya sesuatu, apa instrumen yang paling berbahaya di dunia? Apakah sebuah gitar, sebuah biola, atau mungkin orang menjawab mungkin sirene nuklir yang bunyi ketika rudal nuklir diluncurkan. Tetapi terdapat satu frasa atau satu kalimat yang benar-benar masuk ke dalam pikiran saya, yaitu adalah kalimat berikut. Alea iacta est merupakan kalimat yang diucapkan oleh Julius Caesar tahun 49 sebelum Masehi. Kalimat ini sebenarnya artinya cukup sederhana. Kalimat ini hanya berarti dadu telah dilempar. Tapi yang bikin kalimat ini sangat menarik adalah kalimat ini merupakan kalimat pertama, sebuah kalimat yang memprakarsai sebuah perang, yaitu adalah perang Roman, perang sipil Senat Roman pada tahun 49 sebelum Masehi, tepatnya pada 10 Januari. Sebuah frasa, sebuah kalimat yang sederhana memulai sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, sebuah perang. Tetapi perlu kita ketahui, terkadang sebuah kalimat tidak hanya memulai perang. Mungkin perangnya itu adalah skala dunia. Terkadang dunia tersebut adalah dunia yang di dalam diri kita, yaitu adalah dunia hati kecil kita. Pernahkah kalian melihat kalimat ini? Atau pernah mendengarkan ini langsung dari ucapan seseorang? Kita putus saja ya. Coba angkat tangan dong, siapa yang pernah menerima kata-kata ini? Ada? Oh, sangat banyak ya. Oke. Jadi kalau misalnya dari sini, apakah sudah ada yang bisa menebak kira-kira apa instrumen yang paling berbahaya? Ada yang jawab kata, ada yang kalimat. Ya, semuanya sama, yaitu semuanya itu adalah suara manusia. Salah satu instrumen yang paling berbahaya, yang bisa memulai perang, instrumen yang sama juga untuk menyebutkan aku cinta kamu. Tetapi, yang menariknya adalah, meski instrumen ini merupakan instrumen yang paling berbahaya, mengapa seringkali ketika kita berbicara, orang-orang tidak mau mendengar kita? Seperti sekarang saja saya sudah berbicara di sini, tetap ada orang yang menggunakan HP. Tidak apa-apa, mungkin ada yang capek, mungkin ada juga yang lagi stres dan lain-lain. Tetapi mari kita cari tahu, kira-kira mengapa sih? Meskipun kita memiliki instrumen paling berbahaya yang ada di muka bumi ini, mengapa orang-orang masih tidak mau mendengarkan kita? Kali ini di sesi saya, nama saya Adeva, dan kali ini saya akan menjelaskan ke kalian semua bagaimana cara master the art of public speaking. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut aja. Sebelum kita mulai, tentu saya ingin membawakan Anda kepada prolog terlebih dahulu. Kemana sih arah berbicara kita? Jadi, mungkin orang-orang akan berpikir, untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus belajar tekniknya. Kita harus mengetahui mindsetnya. Seperti apa cara berbicara? No, kalau menurut saya enggak. Pernah Anda berpikir, di mana tempat Anda bisa berbicara dengan versi terbaik diri Anda? Jawaban saya adalah di sini. 2 cangkir kopi yang ada di warkop. Atau mungkin bagi kalian yang cewek-cewek skena atau enggak yang culture gitu ya bahasanya, itu mainnya tuh di sini nih, di kafe.
lebih buku, ada HP di sana. Tujuannya adalah ketika kalian semua keluar dari ruang seminar ini, saya berharap kalian semua bisa menempatkan pikiran Anda bahwa Anda sedang berada di warkop atau Anda sedang berada di kafe berbicara dengan rekan Anda. Bagaimana caranya? Mari kita masuk ke yang paling pertama. Melawan diri sendiri. Saya ingin menceritakan sebuah kisah fiksional yang saya reka-reka sendiri. Perkenalkan, ini adalah orang yang saya beri nama Woko. Woko di sini adalah seorang mahasiswa semester akhir yang akan melaksanakan sidang. Dia sudah membayangkan, oke, saya akan masuk ke ruang seminar. Saya akan masuk ke ruang sidang, lalu akan ada mata-mata dosen penguji, dosen pembimbing, mata-mata tajam semua tersebut menatap langsung ke arah mata Woko. Akhirnya Woko pun apa? Dia merasa nervous. Akhirnya keluarlah pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri dia. Kalau salah, bagaimana ya? Mereka bakal nganggap aku aneh gak sih? Duh, nanti aku kayaknya bakal lupa deh. Aku pasti bakal gagal, dan juga terakhir pikiran negatifnya adalah aku pasti ngebosenin. Akhirnya apa? Pikiran-pikiran negatif ini menghantui pikiran si Woko, yang dimana akhirnya dia pun sangat ngeblank, dia pun terlarut dalam dunianya sendiri, dunia negatifnya. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa ini semua hanyalah dalam angan-angan Woko. Aslinya Woko pun bahkan belum melangkahkan kaki ke dalam ruang seminar. Dia masih menunggu untuk dipanggil, tetapi pikiran negatif tersebut sudah dia bayangkan. Seperti kata Mbak Rani tadi, ketika kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah apa? Kita juga akan melakukan yang negatif. Akhirnya apa? Ketika Woko berpresentasi tentang tesisnya berjudul kucing atau nggak tahu apa, akhirnya dia pun merealisasikan rasa negatifnya. Dia gugup, keluar sekali. Apa yang menghantui dia? Rasa nervous. Akhirnya apa? Si Woko selesai presentasi, keluar dari ruangan seminar dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Oke. Salah satu hal yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang, ketakutan terbesar dalam public speaking, rasa nervous. Bagaimana cara kita melawannya? Yang pertama, saya akan memberikan dua hal yang sangat efektif yang akan melawan rasa nervous kita. The reframe. Singkat cerita, meskipun Mbak Rani ataupun mungkin saya yang sudah beberapa kali untuk berbicara di depan umum, rasa nervous, rasa deg-degan itu tidak pernah hilang. Sebelum saya berdiri di sini, tadi saya duduk sama dengan tangan berkeringat, mungkin kaki sedikit bergetar, jantung juga berdetak. Tetapi saya memiliki bagaimana cara untuk melawan. Pertama, yaitu adalah the reframe, atau bahasa singkatnya adalah membingkai ulang. Jadi, pada tahun 2014, seorang Alison Woods dari Harvard Business School, dia melakukan sebuah eksperimen yang sangat menarik. Dia melakukan eksperimen di mana seseorang, ya sebuah subjek eksperimennya, itu diminta untuk melakukan sesuatu yang memicu stres. Seperti apa tuh? Jangan soal matematika yang sulit. Bernyanyi di depan umum, dan juga yang paling kita relate adalah berbicara di depan umum. Tetapi, dia membagi subjek tersebut menjadi dua kelompok. Sebelum orang tersebut melakukan performanya, grup satu diminta untuk berkata dirinya sendiri, tenanglah, tenanglah, tenanglah. Jadi, bayangkan kalau saya tadi duduk di sana, masih gemeteran, lalu saya berkata pada diri saya sendiri, tenang, 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 Dev, tenang, Dev, tenang, Dev, tenang. Itu adalah yang terjadi pada kelompok satu. Untuk kelompok dua, dia disuruh untuk berbicara, saya bersemangat. Jadi saya duduk, saya gemeteran, tapi saya berjalan, ini adalah rasa semangat, ini saya semangat, saya semangat, saya semangat, saya semangat. Bisa Anda nebak, kira-kira dari grup 1 ataupun grup 2, mana yang memberikan performa lebih baik? Betul sekali. Grup 2 secara signifikan menunjukkan performa yang jauh lebih baik daripada grup 1. Tapi mengapa? Mengapa ketika kita meyakinkan diri kita untuk bersemangat, itu malah mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita suruh tenang? Bukankah rasa nervous harus dilawan dengan tenang? Begini penjelasannya. Mencoba untuk melawan energi tubuh dan menganggapnya sebagai semangat adalah bekerja selaras dengan energi tersebut. Penemuan tersebut menyimpulkan bahwa anxiety and excitement are the same physiological arousal. Rasa cemas dan rasa semangat itu menunjukkan efek yang sama. Pernahkah Anda kepikiran rasa nervous ketika mau naik ke panggung itu sama dengan rasa nervous nungguin pacar kalian nunggu datang ke tempat ngedate? Ya enggak? Ini cerita pribadi saya. Pertama kali saya ngedate dengan seseorang, saya tuh janjiannya tuh jam 5 waktu itu di kafe kopi kenangan ya, menarik, penuh cerita di sana.
Sekalipun saya janjiannya itu adalah jam 5, tapi saya waktu itu datang jam setengah 5. Setiap detik, setengah jam ya, 30 menit sebelum jam 5, itu merupakan hal yang sangat mendebarkan. Jantung saya deg-degan, saya juga agak berkeringat tangan saya. Tetapi, saya merasakan rasa excitement. Saya nggak sabar buat tunggu dia, saya berdebar-debar menunggu dia datang. Lalu kenapa ketika kita mau berbicara di depan umum, perasaan ini itu sama? Tetapi mengapa kita harus melabelinya sebagai hal negatif? Saya takut aja saya gagal dan lain-lain. Gimana kalau kita anggap bahwa ketika kita mau tampil depan panggung, itu sama dengan kita lagi nungguin orang yang kita sukai. Hal-hal seperti kayak deg-degan, tangan berkeringat, dan juga kaki gemetar. Nah, itu adalah the reframe. Membingkai ulang pikiran negatif Anda menjadi pikiran positif. Ayo kita coba lihat lagi kisah Woko tadi. Si Woko tadi berpikiran negatif kan? Bagaimana kalau, kesimpulannya, anggap rasa nervousmu adalah rasa semangat dan juga excitement. The reframe. Nah ini adalah pikirannya si Woko tadi. Banyak sekali hal-hal negatif ya. Kalau kita reframe bagaimana? Lihat yang pertama. Kalau salah gimana ya? Kita ubah menjadi, aku bakalan tampil benar. Mereka bakal nganggap aku aneh gak sih? Mereka bakal anggap aku keren. Berikutnya, nanti aku kayaknya bakal lupa deh materinya. Ini juga hal yang saya lakukan di sana tadi. Kayaknya aku bakal lupa deh. Teman saya mengubah kalimat tersebut menjadi, aku bakal ingat. Kalau saya lupa pun saya bisa improve. Berikutnya, aku pasti gagal. Aku pasti bakal berhasil. Terakhir, aku pasti ngebosenin. Kita ubah menjadi pasti mereka suka materinya. Bayangkan sekarang jika Woko memiliki pemikiran tersebut, apakah dia akan prestasi dengan luar biasa? Ya, dan bisa jadi sebenarnya mungkin. Karena Woko kekurangan satu hal lagi. Tadi saya bilang ada 2 kan cara melawan nervous. Jika kita sudah bisa mereframe pikiran kita menjadi hal positif, berikutnya adalah untuk memvisualisasi kesuksesan. Jadi begini teman-teman. Otak manusia secara default, ya, dia akan membayangkan skenario terburuk. Ini adalah hal normal. Karena dari nenek moyang kita sudah dilatih untuk selalu berpikiran negatif terhadap sesuatu, apapun itu. Karena pada zaman dahulu, kita semua itu kan masih hewan-hewan purba ya. Kita tidak jauh beda dengan hewan. Kita selalu dalam mode survival. Kalau ada yang tahu, namanya itu adalah pemikiran fight or flight. Kita berpikir kita harus melawan atau kita harus kabur. Nenek moyang kita terus-terusan berada dalam siklus tersebut. Makanya, kita selalu berpikir akan skenario terburuk. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Kenapa? Daripada kita memikirkan skenario terburuk tersebut, kita harus coba memvisualisasikan kesuksesan. Bagaimana jika Anda berhasil? Bagaimana rasanya jika mereka tertawa di bagian yang lucu? Coba bayangkan, bayangkan bagaimana rasanya saat mereka mengangguk setuju atas kalimat saya. Bagaimana rasanya sih mendengar tepuk tangan di akhir? Ketika Anda mulai memvisualisasi kesuksesan dan juga dengan reframe yang positif, otak Anda akan berpikir semuanya menuju kemenangan. Begitulah ada rasa nervous. Satu quotes yang sangat luar biasa. Courage is resistance to fear, mastery of fear, not the absence of fear. Keberanian itu adalah ketahanan terhadap rasa takut. Penguasaan terhadap rasa takut, bukan ketiadaan rasa takut. Rasa takut itu normal. Ya, ketika Anda takut itu normal. Akuilah, terimalah, kuatlah, bertahanlah terhadap rasa takut tersebut dan kuasailah. Maka dari itu Anda akan pasti bisa melawan rasa nervous. Luar biasa sekali. Kita masuk ke chapter 2. You and them. Ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang dikatakan Mbak Rani tadi. Mbak Rani tadi sempat berkata bahwa kita semua tuh harus memahami diri kita dulu sebelum kita memahami orang lain. Betul sekali, saya sangat setuju. Kenapa? Karena it all starts from you. Menjadi seorang public speaker yang baik atau menjadi seseorang yang bisa didengarkan itu bukan berasal dari audiens, tapi semuanya dari dalam diri sendiri. Intrapersonal. Julia Treasure dalam TED Talk-nya, saya lupa tahun berapa, cuma dia memberikan sebuah talk yang luar biasa sekali. Dia menyebutkan 7 dosa besar manusia. Dia juga mengklaim bahwa ini tuh sebenarnya bukanlah list yang eksklusif ya, bukan list yang lengkap. Tetapi 7 dosa besar manusia tersebut merupakan dosa-dosa yang seringkali dilakukan oleh kita semua. Apa aja tuh? Yang pertama, gosip. Kita tahu bahwa orang yang gosip bersama kita 5 menit kemudian dia bakal gosip tentang kita, ya kan? Wah, nggak selalu, cuman
Terkadang kita malas untuk ngobrol sama orang yang dikit-dikit membahas soal orang lain. Berikutnya, judging atau menghakimi orang. Susah rasanya dengerin orang yang dikit-dikit menghakimi orang. Kalau misalnya kita ngobrol dengan orang dan sedikit-sedikit dia kayak menghakimi, kamu gitu doang bisanya. Saya sih nggak boleh ngomong sama orang itu. Mending kita cari teman baru aja. Berikutnya, negativity. Orang yang kemana-mana tuh selalu membawa aura negatif atau pikiran negatif. Saya pernah di suatu hari Senin pagi-pagi cerah indah sekali. Ada teman saya di gazebo depan universitas saya. Saya cuma berkatanya apa? Bro, hari Senin ya, enak juga ya. Iya bro, males gak sih? Negatif banget gitu. Ini adalah hari yang cerah. Kenapa kita harus berpikiran negatif? Kadang-kadang jadinya males denger orang kayak gitu. Berikutnya, complaining atau mengeluh-ngeluh. Orang yang terlalu banyak mengeluh, mau tak kita dengar sama orang yang dikit-dikit mengeluh. Ini aslinya dingin banget ya. Aduh, kursinya gak nyaman. Ini kok kayunya kok kayaknya kayu murah ya. Tuh. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Berikutnya adalah orang yang terus-terusan beralasan. Wah, ini biasanya orang-orang yang suka main game atau orang yang suka olahraga. Bro, info nongkrong, info main. Sorry, gak bisa. Oke, besoknya kita ajak lagi. Main yuk. Sorry, gak bisa. Males sih. Akhirnya lama-lama apa? Anda gak akan ngajak orang itu lagi. Benar gak? Berikutnya, orang yang suka melebih-lebihkan. Wah, ini sih. Orang yang berkata misalnya gini, saya pernah dengar cerita rekan saya ya. Dia itu cerita ke saya, tahu gak sih, tadi tuh aku baru aja ditabrak sama si A. Dia nabrak kenceng banget, bahuku loh sakit. Nah, kebetulan si A-nya adalah teman saya. Saya tanyakan ke si A, tadi kamu nabrak ini tak? Nabrak enggak, cuma kesenggol doang dikit. Akhirnya teman saya tadi itu dia melebih-lebihkan apa yang ceritanya. Nah, melebih-lebihkan ini punya tetangganya. Yang pertama adalah exaggeration, melebih-lebihkan yang terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah berbohong. Berbohong itu termasuk melebih-lebihkan. Males kan dengan orang yang suka berbohong? Terakhir, last but not least, ini adalah orang yang sesuai namanya, yaitu ini namanya adalah dogmatisme. Orang yang tidak bisa membedakan antara pendapat pribadi dan juga sebuah fakta. Seperti namanya dogmatisme. Biasanya kita panggil orang ini tuh dog. Gak suka aja dengan orang yang nganggep opininya itu adalah benar. Pernah tahu Karen, teman-teman? Tahu. Dogmatisme adalah Karen. Oke, kita sudah mengetahui 7 dosa besar. Ini adalah 7 dosa besarnya ya. Bergosip, menghakimi, negativitas, mengeluh, beralasan, melebihkan, dan juga dogmatisme. Tentu menjadi orang yang bisa menjadi didengar, saya sendiri juga belum lepas dari dosa tersebut. Ya. Saya terkadang masih lebih-lebihkan, tetapi yang kita perlu ketahui adalah, saya sadar bahwa yang saya lakukan adalah dosa, saya akan menghindari hal itu. Oke, kita tahu dosa-dosanya. Sekarang bagaimana cara kita tahu penawarnya? Saya memiliki sebuah framework yang bisa kita gunakan, yang saya beri nama jiwa. Ya, jiwa ini tuh sebenarnya adalah suatu kepanjangan, tetapi definisi dari jiwa sendiri itu sangat menarik. Jiwa sendiri memiliki definisi niat murni yang menghidupkan makhluk hidup. Kalau kepanjangannya sendiri, J adalah jujur. Yang dimaksud jujur adalah berkata apa adanya. Tetapi yang saya maksud jujur ini bukanlah sangat jujur seperti kayak bilang, itu kakimu kok ada bintilnya ya? Itu terlalu berlebihan. Jujur maksudnya adalah katakanlah yang sesungguhnya. Berikutnya, I atau integritas. Menjadi apa yang diomongkan. Ketika saya menyuruh teman saya, ayo bro sholat 5 waktu, tetapi saya nggak sholat 5 waktu, maka saya tidak integritas, saya tidak berkata, tidak menghidupi hidupan saya sendiri. Berikutnya adalah welas asih, atau singkatnya adalah cintailah. Saya tidak bermaksud dalam konteks romansa, cuman ketika kita mencintai seseorang, atau kita mendoakan yang terbaik untuk seseorang, susah nggak sih buat ngejudge orang tersebut? Sebenci apapun saya terhadap musuh saya, tapi ketika saya mengharapkan dia yang terbaik, maka lama-lama rasa benci tersebut akan hilang. Cintailah audiens kalian. Terakhir adalah autentik, yaitu adalah menjadi diri sendiri. Ada banyak sekali orang-orang yang memiliki idol, saya ingin menjadi dia. Tapi ketika Anda pun menjadi dia dalam secara harfiah, mungkin Anda tidak akan sebaik dia. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah banyak orang di luar sana yang justru malah ingin jadi Anda.
Jadi apa kesimpulannya? Janganlah pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri, karena diri Anda sendiri itu sudah sangat menarik. Kita masuk ke chapter 3, teman-teman. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa untuk menjadi orang yang ingin didengar, kita semua harus mulai dari dalam dulu. Habis itu kita juga harus mulai dari pikiran ya, tadi ya, pembicaraan. Dari dalam, kita juga harus mengetahui tentang audiens kita, mereka. Terakhir, kita mulai masuk ke area teknis ya teman-teman ya. Ini adalah pesan yang berkesan. Ketika kita sudah berhasil mengovercome diri kita sendiri, saatnya untuk membuat sebuah cerita yang menarik, sebuah omongan untuk didengar. Jadi begini teman-teman, terdapat sebuah eksperimen yang menarik ya. Jadi begini eksperimennya. Ada seorang mahasiswa lah ya. Dia itu ingin mencoba suatu eksperimen kepada teman-temannya. Eksperimennya sederhana banget. Dia cuma mengetukkan meja sesuai dengan suatu nada lagu. Anggaplah nada lagu tersebut lagu yang kita semua tahu, Happy Birthday. Jadi kayak gimana? Happy birthday to you, happy birthday to you. Oke, tapi tanpa nada. Oke, saya mau tanya sama kalian semua. Jika saya menunjukkan ini ke 10 teman saya, menurut Anda berapa orang yang bisa menjawab? Apakah hanya 1? Apakah hanya 5? Harusnya banyak lah ya, bener nggak? Itu gampang banget kan, happy birthday, siapa sih yang nggak tahu? Tetapi Elizabeth Newton dari Stanford Psychology, dia benar-benar melakukan eksperimen ini ke murid-muridnya. Dan tahu nggak apa yang shockingnya? Hasil eksperimen dia, dari 40 mahasiswa dia, hanya 1 orang yang bisa berhasil menjawab. Kok bisa? Oh itu loh lagu yang sangat gampang banget. Tetapi teman-teman, si Elizabeth Newtonnya ini mengira setengah dari mereka akan menjawab benar. Sama halnya dengan kita. Kita tahu bahwa lagunya adalah lagu Happy Birthday. Maka ketika kita mendengar ketukannya, gampang banget, semua orang pasti tahu. Tetapi nyatanya, ketika orang yang tidak tahu bahwa itu adalah lagu Happy Birthday, mereka bahkan tidak bisa menjawab. Jujur, saya sudah mencoba ini sendiri. Saya pernah ke lab Fakultas Ilmu Komputer saya mencoba tes ini ke beberapa rekan saya, salah satunya juga Bulti. Saya mencoba, kalian bisa nggak nebak lagu ini? Benar aja, dari 5 teman saya, cuma 1 yang kebetulan bisa. Kebetulan yang satu ini juga seorang musisi, makanya dia mungkin lebih familiar dengan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang dinamakan the curse of knowledge, kutukan dari dari pengetahuan. Adalah singkatnya, the curse of knowledge adalah ketika Anda mengetahui sesuatu sangat baik, Anda lupa rasanya menjadi tidak tahu akan hal tersebut. Ketika Anda sudah terlalu jago menguasai A, maka Anda lupa bahwa semua orang di sini itu belum tentu mengetahui A. Inilah alasan mengapa kadang-kadang ketika kita membaca sebuah riset paper, kadang-kadang kita membaca ini tuh kita nggak paham satupun apa yang ada isinya, karena hanya penulisnya lah yang memahami paper tersebut. Ini juga menjadi alasan mengapa kadang-kadang suatu presentasi yang terlalu teknis itu kita merasa kayak cuma kayak gini doang, gampang nggak sih? Tapi ternyata mereka semua nggak ada yang tahu. Akhirnya mereka semua bosan. Hal ini sering sekali ya terjadi pada orang informatika. Kita sangat teknis, ya informatika itu orangnya teknis sekali. Ketika kita mempresentasikan ide, anggaplah tentang AI, lalu saya mulai membawakan kata-kata seperti epoch, seperti batch size, berapa kali training, bit rate dan lain-lainnya. Saya rasa semua orang teknik informatika akan memahami hal tersebut. Tapi apakah yang dari luar informatika paham? Jawabannya tidak. Ada sebuah buku yang benar-benar saya sukai, yaitu adalah Made to Stick. Ini buat oleh Chip Hit dan Dan Hit. Ini recommended sekali, Anda boleh baca. Buku ini menjawab semua hal tersebut. Dia mengatakan bahwa sebuah ide untuk dapat menarik untuk didengar, itu memiliki 3 kunci. Ide tersebut harus menarik, actionable, dan juga memorable. Gimana tuh caranya? Ada sebuah framework yang sangat luar biasa, yaitu adalah MUP. Cara membuat ide Anda menarik dan ingin didengar. M, apa itu M? Jadi begini. Sekarang saya punya pertanyaan seperti berikut. Kita akan mempelajari tentang cincin padat dan Saturnus. Oke, nggak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tetapi bagaimana jika saya ubah menjadi seperti ini? Saturnus merupakan planet dalam tata surya kita yang memiliki cincin. Kok bisa? Kenapa? Oke, gimana satu lagi? Hari ini kita akan belajar tentang integral. Oke, nggak ada yang salah. Tapi bagaimana dengan kalimat ini?
Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita menghitung luas sebuah objek abstrak seperti sebuah bumerang? Apakah lebih menarik jika kita mengubahnya menjadi suatu tanda kata tanya? Itulah mengapa ini adalah hal yang saya lakukan pertama kali. Saya memulai presentasi saya di sini dengan pertanyaan apa instrumen paling berbahaya di dunia. Itu membuat rasa penasaran kalian semua naik. Akhirnya apa? Anda ingin tahu jadinya. Kunci yang pertama, M, itu adalah membuat suatu misteri. Ketika kita membuat suatu misteri, audiens akan kepo untuk mengetahui apa jawabannya. Why did he throw his king after this chess match? Well, it was actually part of the rules. Let me explain. You see, we just played in USA versus India, a 5-on-5 format with some of the best chess players and personalities from each country. And Hikaru was Team USA captain. It was an exhibition with special rules, a live audience, and screaming fans. And one of the rules was that the winning team had to destroy the opponent's king after they won the match. So Hikaru did exactly that. The crowd loved it, and the clip went viral. But a lot of people were unhappy. And if you don't have the context of the rules, it looks like a disrespectful thing to do. But Gukesh and all the other players knew this was going to happen. And after the event, Hikaru spoke to Gukesh backstage, apologized, and did say it was all for show. Would Gukesh have thrown the king? Probably not. But I told Sagasha, if India wins the rematch, he can throw my king. He can even throw it at my face. Oke, ini adalah sebuah video yang sering kita temuin di YouTube ya. Anda buka Instagram, Anda buka YouTube Short, sekali Anda buka, Anda langsung ketemu dengan video yang tipenya seperti berikut. Tetapi saya ingin Anda mempelajari sesuatu dari video tersebut. Mengapa Anda sekali buka Instagram atau YouTube, Anda bisa stuck di sana sampai berjam-jam? Seperti seminar ini lah. Pernahkah kalian kepikiran untuk nonton cerita tentang catur di sebuah seminar public speaking? Mengapa kita secara tidak sadar kok jadinya pengen kepo ya nonton sampai akhir? Kalau menurut saya, untuk video tersebut, kuncinya adalah kata pembukaan dari video tadi. Yang tadi, ini. Why did he throw his king after this chess match? Why did he throw his king after this chess match? Merupakan sebuah pertanyaan yang bikin kita pengen tahu jawabannya apa ya. Sebuah pertanyaan yang bahkan kita nggak tanyain awalnya. Tetapi karena kita tiba-tiba dilontarkan dengan pertanyaan tersebut, kita jadi pengen tahu jawabannya apa. Misteri. Ketika kita jadi ingin tahu ending akan sesuatu, maka ide Anda akan didengar. Berikutnya, apa sih itu? Jadi ada sebuah iklan yang sangat menarik. Salah satu iklan lama, tetapi iklan tersebut merupakan salah satu iklan terbaik misalnya. Iklannya seperti ini. Sorry ya teman-teman ya, agak sedikit grafik. Hello ladies, look at your man. Now back to me. Now back your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down, back up. Where are you? You're on a boat with a man your man could smell. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with 2 tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. Oke. Ada yang bisa nebak tadi itu iklan apa? Old Spice. Oke, Old Spice itu kira-kira benda apa? Oke, tahu deodoran ya? Oke, ini kayaknya udah ada yang tahu. Cuman saya yakin orang yang bahkan tidak pernah tahu bahwa Old Spice itu adalah deodoran. Tadi itu iklan apa ya? Tadi awalnya orang yang mandi, oke. Lalu tiba-tiba dia ada di kapal. Habis itu terakhir dia ada di atas kuda. Ini iklan apa sih sebenarnya? Tapi ternyata ini merupakan sebuah iklan tentang deodoran ataupun sampo. Kenapa iklan ini menarik? Karena ketika kita tahu iklan sampo itu biasanya menunjukkan orang yang lagi sampoan, beliau menunjukkan bahwa iklan sampo tidak harus tentang orang sampoan. Bisa orang di atas kapal, bisa orang di atas kuda. Atau ada notis tadi di akhir iklan sampo, tetapi dia menggunakan logo nada Coca-Cola ya. Ya. Coca-Cola atau McDonald ya dia? Oh McDonald ya, sorry. Jadi itulah, kenapa kita jadinya sangat tertarik dengan iklan tersebut? Dikarenakan ketika kita expect sampo untuk iklan sampo, ini sampo malah iklan kuda. Jadi adalah unexpected. Kita punya misteri, kita punya pertanyaan, lalu kita punya sesuatu yang tidak terduga. Maka ide Anda akan sangat menarik untuk didengar. Terakhir teman-teman, P. Jadi begini, pada saat saya kelas 7 SMP, kelas 7 SMP itu merupakan saat momen krusial di mana saya pertama kali tahu bahwa saya sangat tertarik untuk berbicara di depan umum. Semua itu mulai ketika ini adalah tugas penjaskes yang diberikan 1 minggu sebelumnya. Yang saya jujur malah nggak tahu kalau ada tugas. Tetapi
Tiba di hari Senin tersebut, jam 7 pagi, suasananya masih sangat adem, ayem. Saya ditanyakan oleh teman saya, "Hei, tugas kamu udah gak?" "Ah, tugas apa?" "Tugas presentasi. Kamu cek bab 1, terus kamu presentasikan." "Oh, pakai PPT?" "Enggak." Wah, ini merupakan hal-hal yang tidak saya siapkan. Akhirnya apa? Saya akhirnya cuma membaca bab 1, saya speed reading, saya baca cepat-cepat. Apapun itu yang bisa saya lihat, saya cuma lihat judulnya, saya cuma lihat kalimat pertama dari setiap paragraf. Saya maju ke depan dengan persiapan yang saya pikir udahlah, saya nggak mau terlalu mikir, apapun yang ada di pikiran saya akan saya ucapkan. Oke, saya merasa saya memberikan performa yang sangat buruk banget. Tetapi ketika saya turun, teman saya bertanya sama saya, kamu kok bisa ngapalin segitu banyak? Padahal kamu lo baru baca." "Ah, serius? Perasaan aku ngomongnya ngawur." "Oh, ngawur aja, kamu lo udah bisa mencakup semuanya." Oh, dari situ saya paham bahwa simpelnya untuk bisa menyampaikan sebuah ide, saya cuma perlu paham luarnya saja. Kira-kira teman-teman mendengar cerita saya tadi langsung kayak kepo kan deh, apa yang terjadi? P itu merupakan, saya lupa, ada sebuah quote dari Steve Jobs. Dia adalah the most powerful person in the world is the storyteller. Manusia cenderung lebih suka mendengar cerita dibandingkan belajar. Makanya alasan mengapa belajar lewat YouTube itu jauh lebih menarik daripada mendengarkan penjelasan teknikal oleh dosen. P itu panjang singkatan dari personal story. Ketika Anda memulai presentasi Anda dengan cerita pribadi Anda, maka orang-orang akan lebih empati terhadap kalian. Itulah MUP, cara untuk membuat sebuah ide yang sangat menarik, cara membuat ide yang mau didengar orang lain. Oke. Ini kayaknya bagian yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Ketika orang datang ke seminar public speaking, mereka akan mengira, oke, saya akan belajar tentang teknik. Oke, Anda sudah mengetahui cara mengendalikan pikiran Anda. Anda sudah mengetahui bagaimana cara mengubah sikap Anda. Anda sudah mengetahui cara terbaik untuk membuat sebuah skrip. Sekarang bagaimana cara mengeksekusinya? Kayak kata lagu lama ya, "It's not what you say, it's about how you say it." Tidak hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana cara Anda mengatakannya. Yuk. Sebelum kita mulai, ayo kuasai instrumen kita. Oke, teman-teman, saya ada sedikit games ya. Nanti saya mau minta maju satu orang, tapi nggak apa-apa. Coba pikirkan angka dari 1 sampai 10. Terserah angka berapa aja. Oke, sudah? Coba yang memikirkan angka 7 bisa angkat tangan. Ada yang memikirkan angka 7? Oke. Sekarang teman-teman sekali lagi, pikirkan angka dari 1 sampai 10 kecuali angka 7. Oke. Yang memikirkan angka 3 bisa angkat tangan. Oke, siapa nih ya kayaknya ya? Ya, Mas itu boleh? Boleh maju ke depan dulu dong. Ya, boleh. Oke, jadi saya akan meminta kakak yang satu ini untuk memperkenalkan dirinya, beritahu hobi kamu apa, dan kasih tahu kenapa kamu suka hobi tersebut. Anggap panggung ini milik kamu sendiri. Oke, sebelumnya nama saya adalah Ahmad Hanif Mujaidah dan saya adalah memiliki hobi ya teman-teman. Yaitu hobi saya sendiri, saya baru notice kalau di semester 7 ini bahwa saya suka itu tambah belajar daripada storyteller. Jadi saya itu lebih suka memahami teknis, memahami sebuah konsep seperti itu. Dan konsep-konsepnya itu menurut saya yang harus saya memiliki pertanyaan mendalam dan juga harus dari pertanyaan yang saya bertanya-tanya gitu loh teman-teman, kayak nggak sih kayak pertanyaan yang bertanya-tanya karena kenapa ya kalau bisa gini, kenapa ya kalau bisa gitu, seperti itu Mas Adewa. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah dalam acara di sini. Oke, kita sedikit feedback. Saya nggak mau kasih feedback apapun saat ini. Saya mau tanya kepada Kak Akmal. Kira-kira ada feedback dari Kak Akmal untuk Kak Akmal tadi namanya ya? Dari Kak Akmal untuk Kak Akmal sendiri. Apa sih yang kurang dari kenalan tadi? Saya rasa kurang
pengkonsepan ya. Pertama-tama saya tuh nggak jelasin apa namanya dari kenapa saya sukanya itu, perasaan saya jelasinnya terlalu dangkal Kak Eva. Jadi kayak kurang mengena gitu. Kurang mengena. Ya. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman. Oke, teman-teman. Kita ingat-ingat ya apa yang sudah dilakukan Kak Akmal. Habis ini kita akan coba mengubah Kak Akmal menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ada banyak sekali improv yang bisa dilakukan oleh Kak Akmal tadi, tapi udah luar biasa. Dia sudah bisa menceritakan loh alasannya mengapa. Dan saya tadi notice Kak Akmal tadi bahkan tidak ada menggunakan kata sama sekali. Dia menggunakan salah satu teknik yang akan kita bahas nanti ini. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, untuk menguasai instrumen kita, tentu kita butuh pemanasan. Jadi ayo, saya minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Bisa kita coba pemanasan bersama-sama ya. Oke. Oke teman-teman, pemanasan suara. Ini bukan pemanasan olahraga ya, tapi ini adalah pemanasan suara. Ini merupakan hal kebiasaan yang saya lakukan sebelum saya berbicara di depan umum. Oke, yang pertama itu adalah seperti kayak anak kecil. Ayo coba lakuin. Oke, terus lama terus. Oh, stop. Oke, sekarang ketika bibir Anda udah lebih aktif rasanya, sekarang kita akan melakukan kata la, ya dilebih-lebihkan. La. Oke, udah kayak apa buat lidah ya. Oke, berikutnya itu adalah coba lagi. Oke, luar biasa sekali. Sekarang Anda bisa merasakan lidah Anda benar-benar tampil lebih bersinar lagi. Oke, terakhir itu adalah ba. Yang lebih kan ba. Oke, dan luar biasa. Yang terakhir sekali. Anda angkat tangan kalian, terus lepas ke bawah. Oke, terakhir teman-teman. Terakhir ya, saya udah bilang terakhir berapa kali? 3 kali kan ya. Ini terakhir, kita anggap ini namanya tuh sangat suka saya, namanya itu adalah sirene. Jadi Anda mulai dari ayo coba bersama-sama ya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi teman-teman. Oke, boleh dulu lagi. Oke. Pemanasan, apalagi di ruangan yang dingin kayak gini, lidah kita bakal kaku, bibir kita bakal kaku. Dan kita kayak ngaktifin bibir kita, aktifin lidah kita, suara kita, artikulasi akan jadi lebih nyaman lagi. Terus apa yang terakhir tadi? Tadi. Itu adalah untuk menenangkan jantung kita. Kita jadi lebih enak, lebih nyaman rasanya. Oke, kita sudah warm up. Ayo kita memahami apa aja sih yang ada dalam visualisasi komunikasi. Berikutnya, anatomi komunikasi itu terdiri dari sebuah piramid. Yang paling bawah itu adalah visual. Ketika kita melihat sebuah visual, kita lebih nangkep daripada kita mendengar suara. Tentu berikutnya adalah 20% voice dan 10% word. Hari ini saya mau fokus ke dua ini aja, ke voice dan juga visual. Oke, lanjut. Visual artinya adalah body language. Ini yang terpenting teman-teman. Kita ambil contoh dari Kak Akmal tadi ya. Kalau ada yang notice, dia tadi berbentuk berdirinya itu seperti ini. Kaki kanan di depan, lalu sikunya menapuki seperti ini. Terkadang mungkin ini tidak apa-apa. Saya sendiri juga kadang ngomong seperti ini. Tetapi saya tidak menahan posisi ini untuk waktu yang lama. Sebentar, lalu saya udah langsung diri lagi. Ada juga satu lagi teman-teman. Pertama, facial expression. Tersenyumlah. Tataplah audiens kalian. Orang terkadang kalau nervous itu suka ngapain? Lihat ke bawah. Atau lihat ke atas. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mau menjelaskan tentang bla 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 bla. Lihat audiens, lihat mata. Kalau saya suka kuncinya itu adalah kadang-kadang kalau kita lagi audiens yang ramai seperti ini, saya lihat beberapa audiens yang benar-benar memperhatikan saya. Lalu saya fokus ke orang tersebut. Misalnya sekarang saya lagi lihat KKN di sana tuh, saya lihat di sana selama kurang lebih itu 3 detik gitu. Habis itu barulah saya pindah. Atau enggak, Anda bisa melihat seperti huruf Z, seperti ini. Saya pertama lihat dari yang pojok sana ke bawah, habis itu lihat ke sana. Lalu itu saya putar-putar terus. Dengan kita melihat audiens kita, mereka akan lebih merasa terconnected dengan kita. Oke. Berikutnya, ketika sudah facial expression, berikutnya adalah hand movement. Hand movement yang terbaik menurut saya itu ada di
saya suka menyebutnya itu speakers box. Orang banyak seperti, saya ambil contoh dari Mas Satrio. Beliau tuh kalau ngomong tangan kirinya megang mic, tapi tangan kanannya di bawah gini. Ya bener ya. Speakers box itu artinya adalah kotak imajiner yang ada di sini. Selama tangan Anda berada di area sini, Anda rasanya akan selalu membawakan sesuatu yang menarik. Ini kayaknya saya jadi self-aware ya, karena saya ada di box ini gitu. Dan juga tapak tangan dibuka ke atas. Ketika Anda ingin memberikan rasa semangat, kecuali ketika Anda ingin memberikan rasa dominan atau Anda ingin merasa menguasai, baru tapak tangan Anda ke bawah. Kayak misalnya saya coba duduk, atau enggak teman-teman coba diam dulu, ya kan? Tapi kita lihat sini, rasanya kayak welcome, kayak ayo kesini teman-teman. Tapi perlu hati-hati teman-teman. Ketika tapak tangan ke atas, ini sangat mirip dengan tetangganya, yaitu adalah ekspresi nggak tahu, ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu tinggi, jangan menaikkan bahu, turun lalu berada di speakers box. Maka Anda akan mempresentasikan hasil yang luar biasa. Terakhir, body stance. Ada orang yang berdirinya seperti ini, ya dikira model kali ya. Ada orang yang berdirinya tuh tegak lurus gini, ada yang kayak gini. Karena kalau MC nggak apa-apa yang berdirinya kayak gini karena memang formal. Cuma kalau misalnya kayak lebih informal, kita bukan paskib gitu. Gak usah kayak gini banget. Ya. Bentuk tubuh yang terbaik itu adalah ketika Anda tegak, ya. Berjalan-jalan, kadang-kadang aja ya, jangan terlalu berjalan. Saya punya teman juga, dia kalau ngobrol tuh kayak gini. Jadi teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk body language. Nah kali ini body language itu adalah tentang kita menggerakkan tubuh kita. Ya benar gerak dia, kakinya doang yang gerak. Ya, berdiamlah kadang-kadang. Tadi Mbak Rani melakukan sesuatu yang saya sangat notice, yang sangat luar biasa. Mbak Rani memulai presentasinya di sini. Ketika sudah 20 menit, ketika rasanya audiens sudah mulai suntuk ya. Tapi nggak apa-apa karena materi yang sangat panjang, itu pasti akan ada masa suntuknya. Mbak Rani apa yang dilakukan? Saya mau pindah ke sini. Itu merupakan teknik yang luar biasa. Mengapa? Ketika kita memfokus, kita mengingat bahwa Mbak Rani ada di sana. Ketika Mbak Rani pindah ke sini, maka itu namanya adalah pattern interruption. Mbak Rani baru saja mematahkan pola. Kita pikir pola, aduh Mbak Rani di sini. Ketika Mbak Rani di sini, kita seakan-akan melihat Mbak Rani yang baru. Tadi adalah Mbak Rani di kiri, sekarang Mbak Rani di kanan. Hal yang beda. Terakhir teman-teman, yang paling sering orang lakukan tentang tubuhnya ya, ketika public speaking adalah mereka mundur. Ya, ini juga sering banget terjadi. Saya nggak tahu tadi siapa ya, cuma dia tuh ngomong terus dia mundur. Ini adalah seakan-akan refleks menunjukkan bahwa dia sedang takut. Maklum, kadang gini ya, dilihatin orang banyak gini kita kadang nervous takut. Akhirnya apa? Kita refleks mundur tanpa kita sadari. Ketika kalian sadar bahwa Anda mundur, lawanlah, maju di depan sini. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Luar biasa sekali. Berikutnya, penting banget ya. Ini adalah 70%. Body language adalah apa yang mengatur kita. Berikutnya, kalau kita sudah mengetahui caranya seperti ini, saya mundur nih ya. Saya bukan mundur, bukan takut, cuma karena saya ingin jelasin nih sebuah petik di sini. Kita sudah mengetahui bagaimana cara menggerakkan tubuh kita yang terbaik. Sekarang saya mau Anda lihat seperti ini. Saya suka menganggap bahwa suara itu adalah lagu. Sama seperti Anda memainkan piano. Piano bisa bermain yang luar biasa, lagu-lagunya. Dia juga bisa suaranya itu kayak orang yang gak jago. Saya disuruh main piano, suaranya Anda gak mau dengar. Tapi sama dengan piano, orang yang berlatih piano akan bisa menguasainya. Orang yang gak pernah main piano, ya gak akan bisa menguasainya. Suara kita kurang lebih seperti itu. Terdapat banyak sekali fitur-fitur yang ada di suara kita yang mungkin kita bahkan belum pernah sadar bahwa kita punya. Yang pertama, register. Register itu merupakan di mana sih suara kalian keluar. Ya kalau kalian, saya nggak mau terlalu teknis, takut ada vocal coach di sini. Cuman kalian tuh bisa mengeluarkan suara kalian tuh dari depan bibir, seperti yang saya lakukan sekarang. Ini saya mengeluarkan suara saya di depan bibir, atau saya mengeluarkan suara saya di tenggorokan. Mungkin kedengaran ya perbedaannya sedikit. Biasanya orang-orang hari-hari mengobrol dengan suara dari tenggorokan, atau Anda bisa mengobrol dengan suara dari dada. Biasanya kita suka nge-vote presiden yang punya suara dalam, yang ngomong dari suara dada. Karena suara yang dalam dari dada itu bisa menunjukkan kekuatan, dominan. Berikutnya, timbre atau timbre bahasa Inggrisnya. Itu merupakan warna suara. Note D pada piano tidak sama dengan note D pada gitar.
Notnya sama, frekuensinya sama, tapi warnanya berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa kita ini sangat suka mendengar orang yang suaranya itu smooth, hangat di depan. Biasanya orang-orang yang kita anggap sebagai enak untuk diajak sleep call. Biasanya itu adalah orang yang punya timbre yang luar biasa. Berikutnya, prosody. Prosody itu artinya adalah variasi dalam penggunaan berbicara. Seringnya kali kita ketemu orang yang ngomongnya itu adalah dengan satu nada aja, jadi nggak ada variasi nada. Jadi ketika dia ngomong, kita lama-lama bosan. Kalau misalnya saya ngomong dengan nada yang flat kayak gini terus, ya lama-lama ada juga bakal masuk juga dengan suara saya. Benar nggak? Saya kayak lagi dengerin piano di satu nada doang, tun 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 tun. Dan juga ada satu variasi nada yang repetitif. Seperti kalian tahu, biasanya ini itu untuk melanjutkan omongan, tapi saya lakukan meski ini bukan pertanyaan, ini adalah pertanyaan, tapi saya mengakhirinya dengan nada yang tinggi. Males gak dengernya? Lama-lama kayak saya ngomongnya kok gini terus. Ngomongnya gini terus, jadinya bosan dengernya. Ini aja udah ada ngantuk satu nih, dengerin saya ngomong seperti itu. Ya, prosody adalah memainkan nada Anda. Naikkan tinggi rendahnya mainkan. Saya kadang ngomongnya pelan. Kadang saya ngomongnya tinggi, saya ngomongnya cepat. Tapi terkadang saya ngomongnya juga pelan. Berikutnya, pace. Saya bisa ngomong dengan sangat bersemangat bahwa saya hari ini akan memenangkan lomba di suatu kompetisi yang ada di UNER. Atau saya juga bisa pelan ngomongnya, memastikan bahwa kalian semua paham dengan apa yang saya ngomongin. Tentu dengan pace kita bisa bertemu dengan rekan sahabat kita yang biasanya kita ketahui adalah filler word atau kata-kata pengisi. Ada yang tahu filler word itu apa? Betul, ada yang bilang ada Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang ada filler word. Sorry, yang tadi itu namanya non-filler word ya, saya lupa, non-filler word. Dan juga yang namanya filler word adalah kata yang sebenarnya itu tidak memiliki makna, hanya digunakan untuk mengisi. Apa kata tersebut? Di Indonesia, saya paling sering mendengar kata mungkin. Kata mungkin itu kadang-kadang dipakai tidak apa-apa, tetapi sering kali digunakan untuk mengisi. Seperti, saya ambil contoh dari Mas Satria lagi ya. Tadi Mas Satria sering sekali menyebutkan, oke, baik, habis ini mungkin kita akan lanjut ke materi berikutnya. Mungkin kepada Mbak Rani bisa turun, mungkin kepada Mas Arifa bisa naik. Gimana kalau kata mungkin ya kita hapus? Baik, habis ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kepada Mbak Rani bisa turun, dan kepada Mas Arifa bisa naik. Jauh lebih enak didengar kan? Tanpa ada kata mungkin. Tentu, kadang orang mikir, loh Dev, kalau misalnya aku nggak pakai filler word, nggak pakai terus gimana dong? Aku nggak secepat itu buat keluar kata. Ada sahabat kalian guys, sahabat kalian dalam hal seperti itu adalah keheningan, yaitu adalah sunyi. Gak ada masalahnya sama suara dan suara. Kenapa nggak kita tutup kosong-kosongan itu dengan kesunyian? Kenapa orang-orang gak suka dengan kesunyian? Karena itu tidak nyaman. Ketika kita ngobrol sama orang, lalu dua-duanya sama-sama diem, rasanya tidak nyaman. Rasanya kita kembali ke status fight or flight. Akhirnya apa? Kita mengisi tersebut dengan jadi kalau oke, gimana kalau mungkin. Oke, itu adalah pace. Berikutnya adalah pitch. Mungkin kalau misalnya saya ngomong dengan nada tinggi terus, ya rasanya aneh juga kan? Ya. Pitch adalah variasi dalam tinggi rendahnya nada. Saya bisa sih ngomong tinggi banget, menunjukkan bahwa saya lagi semangat. Atau saya bisa ngomong dengan nada rendah sekali, menunjukkan bahwa saya lagi serius. Saya lagi bermain banget, seru banget ada dia di sini. Atau saya lagi serius sekali. Dia orangnya keren banget, tapi dia orangnya jelek. Berikutnya, volume. Saya bisa senang sekali berbicara di sini. Saya senang sekali berada di atas sini, menunjukkan bahwa saya sangat semangat. Sorry kalau ada yang kaget. Saya sangat senang berada di sini. Saya bisa pelan-pelan ngomongnya, menunjukkan bahwa saya tidak serius. Teman-teman, coba kita diam dulu, kita renungkan. Kita kuliah 7 menit pada pagi ini. Biasanya ini adalah dosen-dosen yang suka cerita di depan, ngomongnya seperti ini ya. Jadi saya hari ini mau menceritakan tentang
Saya hari ini akan menjelaskan teknologi di balik sebuah radio. Caranya adalah Anda hubungkan ini. Males dengarnya, ngantuk lama. Oke? Tetapi yang pas adalah ketika Anda bisa memvariasikan volume. Anda bisa ngomong keras atau Anda bisa ngomong pelan. Ketika Anda bisa menguasai 6 hal yang ada di sini, maka kita bisa memberikan respon yang terbaik. Oke, tadi kepada Kak Amal ya. Oke, saya mau bermain sekali lagi teman-teman. Bayangkan angka dari 1 sampai 5. Yang memilih angka 3 bisa angkat tangan? Oke, ada 2 orang di sini. Oke, sekali lagi turun boleh. Angka 1 sampai 5 tanpa angka 3. Pikirkan. Ada yang memikirkan angka 5? Oke, nih yang pertama kali ini. Boleh kakaknya naik dulu? Ayo. Oke. Sambil naik sini boleh Pak? Sambil naik. Oke. Coba kakaknya untuk ingat materi yang sudah saya sampaikan tadi. Cara melawan rasa nervous dan juga cara menggunakan body language ya. Cara kita bergerak dan juga cara menggunakan instrumen suara kita. Nah, sekarang yang saya inginkan adalah kakak kasih tahu namanya dulu, boleh dong? Kasih tahu namanya. Perkenalan. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Setiawandaini dari UPN jurusan manajemen. Oke, ada Kak Anissa nih. Oke, Kak Anissa, saya mau Kak Anissa improvisasi, jelaskan tentang apa sih itu air. Apa itu air? Air. Boleh. The stage is yours. Air merupakan salah satu dari 4 elemen utama yang dikenal sejak Kamu pengalaman aja. Boleh. ini pertama saya akan tambahkan sedikit konteks sejarah. Jadi karena saya sebelumnya pernah membaca tentang filosof Yunani, kalau tidak salah namanya Aristoteles ya. Oke, coba angkat tangkirnya diangkat. Tangkirnya diangkat di sini selalu. Oke, sambil ngomong. Namanya Aristoteles. Oke. Atau saya lupa ya siapa namanya. Jadi intinya menurut para cendekiawan Yunani itu. Oke, bangunnya agak dibuka dikit. Ini dibuka kayak ayam gitu loh, dibuka dikit. Saya gak biasa soalnya. Oh, biasa. Ya, dikit aja, sedikit aja, nggak perlu ditutup gini. Sedikit. Oke, habis itu coba lebih dilentangkan tangannya. Ya, coba lagi. Oke, jadi 4 elemen tersebut itu terkenal sebagai primary element. Nah, yang pertama itu ada api. Api itu ya yang biasanya ya yang panas itu. Kali kok saya jadi stand up gini. Yang kedua itu angin ya. Ya. Lalu yang ketiga itu tanah, yang solid atau yang kuat itu, dan terakhir itu adalah air. Jadi air itu merupakan sumber kehidupan yang sudah ada sejak zaman penciptaan bumi. Oke, Jadi tetap mata audiens ditetap, jangan lihat ke atas. Coba sekali lagi. Ya, lanjutkan. Jadi sejak dari awal bumi diciptakan, dari teori Big Bang yang juga biasanya dikenal, itu air itu berasal dari awan yang berada di luar angkasa ya menurut teori. Nah, di awan yang berteori ini namanya awan Oort. Jadi awan Oort itu ditemukan atau dicetuskan oleh ilmuwan Belanda yang namanya juga Bapak Oort ya. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Anissa, luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali ya. Anissa tadi benar-benar hanya mengubah satu hal. Dia pertama tangannya ada di bawah, lalu saya suruh dia untuk mengangkat. Akhirnya apa? Ketika dia mulai mengaktifkan tangannya mulai kayak gini-gini tadi ya, mulai menunjuk, mulai menghitung. Itu jauh lebih baik daripada tangannya hanya diam di sini. Satu perubahan dalam bentuk tubuh, dalam perilaku tubuhnya langsung mengubah cara dia berpresentasi. Sedikit lebih baik setiap harinya, luar biasa ya Anissa ya. Oke, berikutnya teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara melawan isi pikiran kita, cara diri kita sendiri, dan sekarang kita juga sudah menguasai instrumen yang kita miliki. Masih ingat gak sama gambar ini? Sebuah kopi. Mengapa saya berperan pada kopi ini? Ya, pada sebuah kopi. Karena menurut saya gini,
Ketika saya bersama teman-teman saya di warkop ataupun di kafe, ketika Anda pun nongkrong bersama teman Anda, apakah Anda didengar oleh rekan-rekan Anda? Didengar. Apakah Anda menyiapkan skrip? Enggak. Apakah Anda ada berkata, ya gimana kalau gini-gini ketika Anda ngobrol sama teman Anda? Enggak. Menurut saya bentuk public speaking yang terbaik adalah ketika Anda sedang berada nongkrong bersama rekan Anda. Karena Anda benar-benar menekankan suatu hal, satu prinsip tentang public speaking yang luar biasa, yaitu adalah improvisasi. Seorang public speaker yang baik, seorang yang ingin mempresentasikan sesuatu yang baik, itu tidak menghafal, tapi memahami, lalu mengolah kata-katanya yang ada di pikirannya. Ya, seperti saya tidak membawa skrip apapun. Yang saya lakukan hanyalah practice. Saya kemarin mempelajari apa aja sih materi saya. Poinnya itu adalah apa? Lalu hari ini saya berdiri di sini, itu cuman mereka-reka ulang. Habis itu saya berimprovisasi. Semua orang bisa berimprovisasi. Improvisasi ini bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Buktinya, Anda ke warkop bersama teman Anda ke kafe bersama pacar Anda atau HTS Anda, tapi Anda bisa ngobrol dengan seru. Anda bisa berbicara tentang 70 hal, tentang filsuf, tentang informatika, dengan sangat lancar tanpa ada dan lain-lain. Dan HTS Anda mau mendengarkan Anda. Mengapa ketika kita di panggung, hal itu berbeda? Jadi begini teman-teman, saya ingin bermain sebuah game. Semua game ini adalah game yang bisa dilakukan oleh kita semua. Panitia juga boleh, kalau mau main ikut game juga. Cari rekan, pasangan kalian, 2 orang ya. Jadi kalian cari 1 orang lagi, siapapun. Kalau kenal, kalau bisa jangan yang udah kenal ya. Jadi kalau udah kenal gitu, coba cari yang lain. Game-nya sederhana sekali. Panitia boleh di sini, Mas Arya? Ya, sebentar. Jadi game-nya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman tolong perhatikan. Game-nya tuh gini. Saya adalah orang A, Satrio adalah orang B. Saya akan melakukan ini. Ini secara imajiner ya. Saya akan memberikan sebuah box. Satrio, ini buat kamu. Terima? Oke. Lalu Satrio, kamu buka boxnya. Lalu kamu sebutkan apapun yang ada dalam sana. Terserah apapun itu yang ada dalam imajinasi kamu. Mobil, motor, apa? Wah, terima kasih ya atas hadiah titik-titik yang kamu berikan. Coba lagi ya. Satrio, hadiah buat kamu. Oh. Wah, terima kasih ya untuk hadiah yang sudah Kak Adeva berikan. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Ya. Terima kasih ya untuk hadiah gunting yang sudah Kak Adeva berikan. Oke. Lalu kamu bertanya, kenapa kamu kasih aku gunting? Kenapa kok dikasih gunting, Kak? Tugas saya sebagai memberi hadiah harus menjelaskan kenapa saya kasih gunting. Jadi, coba sekali lagi ya, selain gunting ya, saya beri praktek ya. Ini improv ya, saya nggak ada janjian sama Satrio. Coba Satrio, ini hadiah buat kamu. Wah, terima kasih ya Kak Adeva untuk hadiah pensil yang sudah diberikan. Iya. Kenapa ya Kak kok dikasih pensil? Soalnya ya Satrio, aku lihat tangan kamu tuh lurus terus kayak pensil. Oke. Tapi tidak singkat itu ya, saya mau Anda jelaskan yang paling baik. Ya Satrio, aku tahu kamu tuh seorang orang yang banget. Pensil itu kan sebenarnya dia tuh bentuknya runcing ya, dia juga tegak. Saya nggak pernah kan melihat pensil yang bentuknya itu miring. Jadi makanya itu, karena saya lihat pensil ini sangat mirip sama kepribadian kamu, cara kamu berbicara, makanya saya beri kamu pensil. Improvisasi. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya udah terjadi ini selesai. Gantian, sekarang Satrio yang kasih aku dia. Oke. Wah, terima kasih Satrio. Wih, kamu kasih aku manusia. Kenapa kamu kasih aku manusia? Kayaknya nih, soalnya Kak Adeva kalau di kampus tuh kalau aku lihat selalu sendiri sih kayak makanya masih manusia. Oke. Aduh, gimana ya? Tawa jadi di rumah saya. Oke teman-teman, ayo kita semua bermain game ini ya. Cari partner kalian, terserah cowok cewek, terserah siapa aja. Ayo kalian coba lakukan 1, 2, 3, silahkan bermain.
Oke, teman-teman, apa udah semua? Dua-duanya sudah? Sudah mencoba. Itu banyak yang baru datang udah nyoba mainnya? Oh belum? Banyak tadi dari kamar mandi belum nyoba main game ini? Oh boleh coba maju dulu ya Pak ya. Coba maju dulu banyak dua orang yang tadi ya coba sini. Mik satu dong, mana dia? Satu ya. Oke teman-teman. Dia karena banyak belum main, jadi kita main cuman kali ini harus ada di atas panggung. Boleh naik dulu sini. Jadi tahu gamenya gimana? Tahu cara main gamenya? Oh enggak, oke baru datang ya. Kakaknya juga sini. Nih, boleh berdiri kiri kanan di sini. Oke, jadi cara bermainnya itu sederhana. Saya praktekkan dulu sama Mbak yang ini. Jadi gini, satu orang akan bermain seakan-akan memberi sesuatu. Nih, hadiah buat kamu. Kamu terima? Ya. Kamu buka kadonya. Terus dia bilang, wah, terima kasih atas hadiah titik-titik. Nah, titik-titik ini terserah kamu mau bilang apa. Tahu? Bisa bayangin? Coba praktek, kamu yang ngasih apa dia? Wih, kamu ngasih apa dia? Terima kasih. Kamu kenapa ngasih aku jilbab di sini? Lalu kamu nggak tahu kan aku mau bilang apa? Kamu harus kasih tahu aku apa alasan kamu ngasih aku jilbab. Oke? Paham? Oke, sebelum perkenalan dulu, mana siapa namanya? Ya. Oke, perkenalkan nama saya Junita Ayu. Ya, sama namanya juga. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Cikuita. Oke. Junita Cikuita. Paham cara mainnya? Oke, sekarang coba di mic. Kalian coba main di atas ini. Coba dari Kak Cikuita dulu memberi hadiah kepada Kak Junita ya. Oke, coba. Adi. Ini hadiah buat kamu. Kamu kenapa ngasih aku buku? Karena kamu suka baca buku. Oke, dibalik sekarang. Sekarang Kak Junita yang ngasih hadiah kepada Kak Cikuitanya. Jangan susah kata dia. Kenapa kamu kasih aku kacamata? Karena kamu rabun. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah dong. Oke teman-teman, luar biasa sekali berdasarkan kita sama Kak Junita ya. Meskipun tadi itu cukup singkat ya, cuman kurang lebih itu adalah gambarannya. Ketika Anda mengimprovisasi, saya mau tanya, di sini ada nggak yang waktu ketika disebut tadi ada ya, nih anak depan ini, kenapa kamu kasih aku bom katanya? Tapi apa? Tapi orang yang kedua bisa menjelaskan alasan kenapa dia dikasih bom. Ini nggak pernah membuat skrip loh tentang memberi hadiah sebuah bom. Apalagi yang tadi, dia tidak pernah memberi sebuah skrip tentang kacamata. Tapi ketika dijelaskan bahwa alasannya rabun, lucu kan? Sesuatu yang tidak pernah Anda rencanakan justru malah jadi lucu. Itulah mengapa, menurut saya, ketika kita berhasil membawa hal yang ada di panggung, ketika kita berhasil membawa obrolan kita di kafe ke
segala hal-hal yang menarik, segala hal-hal yang spontan. Ketika kita berhasil membawa mindset, bawa percakapan kita di kafe ke atas panggung, and only then you'll be able to speak up your voice and truly make change to the world. Terima kasih semuanya. Oh ya, berarti teman-teman izin promosi dikit, siapa tahu ada yang mau mutualan atau connect. Oke, terima kasih Kak Areva untuk materi 2-nya. Oke, ini ada sosmednya Kak Areva ya, mungkin ada yang tertarik. Oke, sudah ya, langsung kita masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin lebih tahu lagi atau masih kurang jelas tentang materinya Kak Areva, bisa bertanya, bisa langsung angkat tangan. Ayo. Nah, silakan Mas. Iya. Cek. Oke, mungkin izin perkenalan dulu ya. Saya Muizul dari UPN Informatika juga. Mungkin saya ingin bertanya sih ke Mas Adeva, mungkin lebih ke tips and trick. Tadi kan Mas Adeva menjelaskan kayak apa ya? Contohnya kayak kita harus memainkan intonasi nada tinggi atau nada tinggi atau nada rendah, atau kapan harus berbicara dengan ceria atau berbicara dengan nada slow. Mungkin saya ingin bertanya tentang terkait tips and trick kapan harus menggunakan itu. Jadi misalkan kita harus berbicara nada tinggi atau kita berbicara nada rendah, atau bahkan kita berbicara lagi ketika ingin semangat atau ketika ingin agak sedih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Aku jawab ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini adalah berdasarkan hal-hal yang aku kasih tahu tadi, cara menggunakan nada tinggi, cara menggunakan volume kencang atau pelan. Kapan saya harus menggunakannya? Baru saja saya berhasil melakukannya kan ya. Kenapa? Gini, ada beberapa hal yang teknis yang bisa saya langsung jelaskan. Kayak contoh, kita ingin menaruh sebuah keheningan. Itu kalau misalnya kita ingin mengemphasize sesuatu. Bumi itu bulat. Ketika saya diam, Anda benar-benar terngiang akan kata bulat. Itu kan, bayangkan dengan gini. Bumi itu bulat karena bumi itu memiliki dari titisannya planet waktu Big Bang dulu. Apakah sekarang ide bahwa bumi itu bulat lebih menempel? Jawabannya enggak begitu menempel. Jadi gunakan keheningan ketika Anda ingin mengemphasize sesuatu. Saya ini orangnya tinggi. Orang langsung nampak bahwa saya ini orangnya tinggi. Saya ini orangnya tinggi, soalnya saya waktu dari kecil itu langsung dilahirkan tinggi aja gitu. Wah, nggak nempel jadinya. Oke, itu untuk yang kecepatan. Sekarang untuk nada tinggi, untuk nada rendah. Sebenarnya kurang lebih sama. Ketika Anda ingin orang-orang untuk fokus, maka saya gunakan nada yang rendah. Lihat waktu saya gunakan nada rendah, semua pada dingin juga. Menandakan bahwa saya lebih serius. Tapi ketika saya lagi ngomong keras, dan juga saya lagi ngomong kencang, biasanya ini orang-orang yang lagi kampanye, makanya orang-orang semangat. Itu menunjukkan bahwa dia lagi berkuasa, bahwa dia lagi ingin menyamakan suara. Gunakan volume tinggi ketika Anda ingin menyamakan suara, gunakan volume rendah ketika Anda ingin orang-orang mendengarkan. Oke, coba menjawab. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Oke, mungkin mau ada yang bertanya lagi? Bentar Mas, ini dulu yang pakai rompi. Mic-nya tolong. Mic-nya bisa. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat dan Alfred Samlubis. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Informatika juga. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sebuah pertanyaan. Nah, di sini saya mau bertanya Mas Adeva. Dari segmen yang piramid itu kan ada word. Nah, saya itu kesulitan di bagian situnya yang belum Mas Adeva jelaskan. Nah,
memakai kosakata. Nah itu saya itu sangat takut kalau misal ada kata-kata saya itu yang dapat menyakiti kayak lawan bicara kita. Nah kayak misal kosakata apa ya, pemilihan kosakata yang baik dan benar gitu menurut Mas Adema itu kayak gimana? Ya terima kasih Mas. Oke, terima kasih banyak ya kepada Kak Lubis tadi ya. Ya benar. Oke, jadi begini. Tadi pertanyaannya, poinnya itu adalah gimana cara memilih kosakata karena kamu takut memberi kosakata yang menyakiti hati orang lain, gitu ya? Iya benar. Kayak misal mengimprovisasi dari itu nih Mas. Oke, jadi gini. Kamu sering nongkrong? Alhamdulillah. Alhamdulillah sering ya. Oke. Pernahkah ada orang teman tongkronganmu yang berkata, omonganmu kok nyelekit ya? Sampai sekarang sih belum. Sekarang belum pernah. Itu dia poinnya. Ketika kamu tahu kepada siapa kamu berbicara, maka kamu akan langsung tahu kosakata yang cocok untuk kamu. Aku mau tanya, contoh, kamu bisa ingat nggak contoh di mana kamu menggunakan kosakata yang menyakiti hati orang lain? Ya mungkin kalau susah ngejokes itu kayak rada berlebihan atau ya kadang-kadang jokesnya rada gelap gitu. Gelap ini warnanya atau nggak? Maksud jawab. Oke. Maksud jawab. Oke. Jujur ya, sebenarnya kalau ditanya gitu juga saya bingung sih. Soalnya mengapa? Itu semua tuh kontekstual. Tergantung konteks. Karena kalau saya sama teman saya yang sangat spesifik hanya satu orang di muka bumi ini, saya bisa jokes yang paling parah sama dia. Ya, bahkan yang tidak bisa dibayangkan manusia pada umumnya gitu, jokesnya ya. Tetapi kalau sama kayak misalnya saya bahas sama kamu ya, mungkin baru ketemu, mungkin kita pernah bertemu ya sebelumnya, pernah ya? Satu SMA. Oh sebentar juga. Oh, oke, luar biasa. Saya pernah ketemu juga sama Lubis ini ya. Mungkin tingkat kedekatan saya, saya pakai kata mungkin nih. Mungkin tingkat kedekatan saya itu tidak sedekat dengan satu teman saya di sini. Cara untuk tahu kapan itu kata-kata yang berbahaya, itu cuma kamu yang bisa tahu. Intinya, jangan lupa, tadi menurut saya itu salah satu mengejek atau enggak jokes yang dark. Itu masuk ke salah satu dari 7 dosa besar. Caranya apa? Hindari aja. Oke, gitu ya? Ya, terima kasih Mas Adema. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Tadi maaf ya, tadi Mas yang di pojok sudah angkat tangan terlebih dahulu. Bisa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kepada saya. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ibe Jisgilaya, bisa dipanggil Ibe dari Event Veteran Jawa Timur. Nah, saya terima kasih dulu kepada KFA yang telah memberikan materi pada saat ini. Sungguh luar biasa, saya berapresiasi sangat bagus ya. Keren, karena ini memang suatu dimana kita sebagai orang yang baru speaking ini memang punya tahapan. Dan itu menurut saya sebagian besar saya berbicara ketika saya belajar dari awal hingga sampai saat ini, yaitu memang masih ada hal yang dimana yang pernah saya rasakan seperti yang dikatakan Eva. Nah Kak, saya ada beberapa pertanyaan yang di saat ini di semester 3 ini saya punya sedikit problem soalnya ibaratnya dalam speaking ketiga. Yang pertama, ketika tadi sudah disinggung tapi hanya berbicara tentang intonasi bicara, tapi saya lebih mengarah pada intonasi cepatnya kita berbicara. Tadi kakak mengatakan ketika kita mau bicara ini banyak orang kan, nah berbicara kepada banyak orang, kayak mana? Ada 2 tipe yang kakak berarti, tenang sama mari bersemangat. Dan di situ udah secara dari para ahli, mari bersemangat. Dan saya dan itu memang benar, kita semangat. Kenapa? Dengan hal itu kan memicu api kita sendiri. Tapi ada menurut saya kerugian atau kayak lebih mengarah bagaimana ada satu hal gimana ketika kita bersemangat, kata-kata kita itu sulit banget dibuat rapi. Ibarat semangat kan, dia cepat tapi enggak. Nah, saya tanya, apa dari hal itu supaya kita bersemangat tapi tetap lurus dan cari aman itu dari awal ke akhirnya itu aman. Yang pertama. Kedua, masuk ke aku lupa. Kalau yang kedua ini, nah tadi berbicara tentang contoh kita ketika kita udah kakak bilang tadi adanya 3 hal yang bisa adanya ketika kita ingin membuat public speaking itu tunggal dan public speaking,
ada 3 kalau speaking, ada juga yang kayak mengandung plot twist yang mana ending terakhir dan sampai story-nya. Nah saya bertanya, ketika kita sudah membuat story kita dan segala macam, tapi ketika kita udah memulai dan awalnya dan di pertengahan itu ada kesalahan dari kesalahan kita itu yang kita buat, sehingga ketika kita berpikir itu ada minusnya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan setelah hal itu terjadi, ketika ada apa? Dan yang terakhir ketiga, nah jika tadi kalau kita sedang berbicara ya, kita kurang adanya mystery box, adanya plot twist segala macam, tapi endingnya itu nggak bagus gimana? Karena saya udah pernah coba bagaimana membuat cara kita berbicara itu tertarik, tapi ketika orang udah tertarik lama-lama membosankan. Karena saya terima kasih. Sebentar, kayaknya harus satu-satu dulu nih. Yang pertama tadi bagaimana dengan cara intonasi yang cepat itu kata-katanya tertata rapi. Oke, sebenarnya jawabannya singkat, artikulasi. Saya punya dosen, ya saya tidak akan menyebutkan namanya, cuma dia dosen yang dimana ketika dia ngomong, itu saya harus, ini teman-teman saya yang pernah sama saya bimbingan ke dosen tersebut pasti pernah tahu, bahwa ketika saya mendengarkan dosen tersebut ngomong, saya benar-benar fokus dia melihat ke apa mulutnya. Kenapa? Karena orang tersebut ngomong dengan artikulasi yang sangat-sangat susah didengar. Jadi dia tuh kalau berbicara ngomongnya tuh seperti ini, ya gerakan mulutnya tuh sangat pinggang dan dia kalau ngomong tuh sangat cepat dan coba suaranya tuh kayak pelan banget. Apakah bisa dilakukan seperti itu? Tidak. Bagaimana jika kita mengubah artikulasinya? Itu jawaban pertama, artikulasi. Seperti apa sih artikulasi tersebut? Kalau saya mau ngomong, aku makan ayam di pagi hari, ada 2 tipe. Artikulasi yang buruk seperti ini, aku makan ayam di pagi hari. Yang berlebihan itu seperti ini, aku makan ayam di pagi hari. Jelas artikulasinya kan, cuma kan enggak representatif ya, kelihatannya kayak apa, aku makan ayam di pagi hari. Tengah-tengahnya adalah yang pas, aku makan ayam di pagi hari. Artikulasi, itu jawaban pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Ketika kita melakukan kesalahan ketika sedang berbicara, saya nggak suka. Oke. Apakah saya melakukan kesalahan tadi waktu presentasi? Ada ya. Seperti tadi saya next, habis itu saya udah ngejelasin konsep tentang slide berikutnya. Cuman saya lupa bahwa the reframe itu saya ada menambahkan slide tentang definisinya. Apa yang saya lakukan? Take it easy. Orang itu tidak terlalu fokus sama kesalahan kita. Apakah dari kalian tadi ada yang ketika melihat saya salah sekali langsung ngejudge, wah ini orang gak bisa ngomong? Nggak ada. People is not as bad as you think. Mereka semua itu semua baik-baik semua. Salah satu kecil tidak masalah, own it, improve it, terus lanjut lagi. Jadi anggapannya gini, kalau misalnya Anda lagi naik motor ya, habis itu ada tabrakan di depan Anda, tas. Akhirnya apa yang Anda lakukan? Anda berhenti, Anda ngecek, Anda berhenti kan? Habis apa? Ya Anda belok kanan, Anda lewati kecelakaan tersebut, lalu Anda jalan lagi. Anggapannya kecelakaan itu adalah kesalahan Anda ketika presentasi. Berhenti, nggak apa-apa, tapi Anda improvisasi. Jangan sampai karena ada kecelakaan tersebut Anda nggak jadi berangkat. Ambil karirnya, lewati kesalahan tersebut, lalu lanjutkan perjalanan Anda. Oke, terjawab? Yang ketiga apa tadi terakhir? Singkatnya kayak mana kita membuat public speaking itu tuh mengimprove-nya tuh kayak sederhana tapi asik. Oke, pertama itu ketahui audiensnya dulu. Sebelum saya benar-benar ngomong di sini, sebelum saya membuat materi, di form itu ada kan pertanyaan Anda ini mahasiswa, pasca sarjana atau umum, ya kan? Saya sebenarnya melakukan riset terlebih dahulu. Kira-kira nanti audiens saya siapa sih? Kalau misalnya audiens saya, seperti kata Berana tadi, kalau misalnya audiens saya itu adalah profesor semua, dosen, bahasa yang saya gunakan nggak akan seperti ini. Cuma karena saya tahu semua orang di sini adalah anak-anak mahasiswa, kurang lebih sama seperti saya, ya saya akhirnya gunakan bahasa sehari-hari saya, karena saya seorang mahasiswa. Saya juga sebenarnya saya itu kerja part time di Tandor Academy. Saya itu mengajar anak kecil umur 5-18 tahun, umumnya umur 5-10 tahun. Cara saya berbicara tentang ke anak-anak tersebut itu berbeda dengan cara saya ngomong seperti ini. Saya akan ngomong dengan bahasa yang jauh lebih ringkas, jauh yang lebih visual. Daripada saya bilang tinggal kalikan 4 kali aja suaramu, saya bilang besarkan suaramu. Lebih gampang dibayangkan kan, kata besar daripada 4 kali lebih keras. Ketahui audiens. Lalu yang kedua, ingat tadi toolbox suara manusia, saya menyebutkan nama prosody. Prosody artinya adalah variasi dalam intonasi, nada, dan juga kecepatan. Mainkan itu dengan pas, ketahui audiens Anda, maka saya yakin apapun yang Anda presentasikan akan mau didengarkan oleh audiens. Cukup menjawab? Sangat. Luar biasa.
Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudah terlebih dahulu. Terima kasih untuk Kak Areva atas materinya. Untuk Kak Areva bisa meninggalkan tempat. Oke, terima kasih teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Areva. Oke, kita istirahat dulu azan.